Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan proyek dari matkul media pembelajaran kelompok kami, yaitu K-Mobile. Di sini kelompok kami terdiri dari 4 orang anggota. Yang pertama ada Rizky Hayati, ada Huriyatul Hakimah, ada saya sendiri, Misawani Putri, dan Hafiza Ma'ruf. Mata kuliah ini diampu oleh dosen pengampu Dr. Maria Paristiawati, MSI. Next. Di sini ada 4 outline yang akan kami jelaskan. Yang pertama, cara pembuatan. Kedua, ada konten aplikasi. Tiga, ada cara penggunaan dan kelebihan dan kekurangan dari aplikasi atau media pembelajaran yang telah kelompok kami buat. Lanjut. Yang pertama, ini ada cara pembuatan. Kita mulai cara pembuatannya. Di sini yang pertama, kelompok kami menyiapkan bahan materi yang akan digunakan. Yang paling pertama itu, kelompok kami itu menentukan terlebih dahulu materi apa yang ingin kelompok kami gunakan dalam aplikasi ini nanti. Nah, di sini kelompok kami sepakat untuk menggunakan materi sifat koligatif larutan. Setelah itu, setelah disiapkan bahan materi yang akan digunakan, kemudian bahan materi tersebut dimasukkan ke dalam PowerPoint atau dibuat dalam bentuk PowerPoint. Lalu digunakan hyperlink untuk menghubungkan slide satu dengan slide lainnya. Terakhir itu dokumen PPT yang telah dibuat tadi itu di-convert untuk jadi aplikasi dengan menggunakan iSpring. Lanjut. Nah, di sini konten aplikasi akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya itu ada konten aplikasi. Di sini aplikasi yang kita buat adalah aplikasi K-Mobile. Di halaman yang bisa dilihat ini, itu adalah halaman menu utama. Menu utama itu terdiri dari menu belajar, kemudian games, panduan, dan about us. Yang pertama akan saya bahas mengenai tombol menu belajar. Klik, maka akan keluar menu belajar. Di menu belajar ini ada dua bagian. Yang pertama, kompetensi dan materi. Kompetensi ini berisi mengenai kompetensi dasar, kemudian indikator yang akan kita pelajari. Kemudian materi ini, itu kalau kita klik akan keluar mengenai materi yang akan dipelajari. Di sini materi yang kita gunakan adalah sifat koligatif larutan. Di antaranya ada konsep sifat koligatif, penurunan tekanan kuat, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, tekanan osmosis, dan sifat kelarutan, sifat koligatif elektrolit. Kemudian selain materi-materi inti yang kita sajikan, di sini juga kita memberikan contoh penerapan dan juga latihan soal. Kemudian untuk materi, saya akan mengambil salah satu contoh materi. Yang pertama itu ada konsep sifat koligatif. Di sini nanti kita akan keluar konsep sifat koligatif, kita start, kemudian di sini akan berisi materi. Nah, materi-materi di sini itu yang pertama diberikan contoh terlebih dahulu, seperti yang ditampilkan pada layar. Oke, materinya mungkin akan saya skip saja. Kemudian di sini di setiap submateri kita juga menampilkan contoh soal. Contoh soal ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan pada siswa mengenai kira-kira apa sih yang akan mereka kerjakan nanti, apa yang akan mereka tujuan mereka untuk pelajari submateri tersebut tuh soalnya seperti apa gitu. Kemudian yang terakhir, jika sudah selesai pada submateri itu, akan ada pilihan ke latihan soal atau pilihan ke menu utama.
jika kelatihan soal, maka akan keluar gitu, latihan soal mengenai submateri yang telah dipelajari. Seperti itu. Kemudian pembahasan yang kedua itu ada menu utama di option games. Di option games ini saat kita klik maka ada dua pilihan. Yang pertama gamesnya itu ada pilihan ganda dan true and false. Seperti itu. Kemudian menu yang ketiga ada menu panduan. Di menu panduan ini berisi mengenai fungsi dari tombol-tombol yang ada di menu utama. Yang pertama tadi ada menu belajar, kemudian menu games, ada panduan, dan about us. Seperti itu. Dan yang terakhir itu ada tombol about us. Di sini itu dijelaskan mengenai aplikasi yang kita buat, yaitu Mobile. Kemudian juga pengembang dari media ini. Seperti itu. Mungkin sekian untuk pemaparan materi. Selanjutnya adalah cara penggunaan akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, kami akan menjelaskan cara penggunaan dari aplikasi C-Mobile ini sendiri. Cara penggunaan dari aplikasi ini cukup mudah ya. Hanya ada 2 tahap atau dua langkah yang dapat kita gunakan. Yang pertama itu, siswa dapat mendownload dan langsung menginstal aplikasi dari link yang telah kami berikan. Selanjutnya, setelah mendownload aplikasi ini, siswa dapat langsung menggunakan di perangkat smartphone masing-masing. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman kami sebelumnya, terdapat konten-konten yang sudah terdapat pada aplikasi ini sendiri. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan akan dijelaskan teman saya selanjutnya. Boleh di next aja. Selanjutnya yaitu kelebihan dari aplikasi Mobile yang kelompok kami buat. Yang pertama itu aplikasi ini dapat diakses oleh siswa secara offline atau tanpa menggunakan akses internet. Kemudian juga dalam pembuatan aplikasi ini juga tergolong mudah karena hanya menggunakan PowerPoint dan beberapa aplikasi tambahan untuk mengkonvert menjadi aplikasi seperti aplikasi iSpring dan Web to APK. Kelebihan selanjutnya itu siswa dapat mendapatkan media pembelajaran yang bervariasi, tidak hanya belajar dari buku saja. Dan yang terakhir yaitu adalah aplikasi sudah tersedia latihan soal beserta games untuk mengasah kemampuan siswa terhadap materi yang dipelajari. Next. Nah, selanjutnya ada kekurangan dari aplikasi Mobile itu sendiri. Yang pertama, membutuhkan waktu yang cukup lama dalam proses pembuatan. Selanjutnya, untuk mendapatkan resolusi yang baik, maka ukuran aplikasi yang dihasilkan pun cukup besar untuk di-download siswa. Kemudian terdapat beberapa kekurangan, yakni beberapa kalimat pada aplikasi menjadi tidak rapi setelah dilakukannya pengkonversian ke dalam bentuk aplikasi. Dan yang terakhir pada bagian games, siswa tidak dapat mengetahui hasil skor yang didapatkan, namun siswa dapat mengetahui jawaban yang dipilih itu benar atau salah. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.